Untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan kereta api ini yang kita terangkan hari ini adalah terkait dengan pembangunan jalan baru ya, jalan kereta api yang baru. Sekarang ini lagi marak dan sebenarnya bukan sudah dilakukan begitu ya. Jadi pembangunan jalur double track antara Jakarta sampai ke Surabaya. Dan sekarang sudah hampir semuanya double track ya, yang sisi utara. Sedangkan yang sisi tengah ya, yang lewat Madiun, Nganjuk dan seterusnya itu, nah itu baru sampai stasiun di Mojokerto ya. Nah Jakarta dan Mojokerto, belum ke arah Wonokromo kemudian Gubeng. Gitu. Yang ini yang sudah adalah Pasar Turi sampai ke Jakarta. Itu yang sudah dilaksanakan ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah yang terkait dengan pembangunan double track tersebut ya. Seperti yang Anda lihat di gambar ini ya, ini adalah contoh pembangunan dan penyiapan lahan untuk subgrade ya dari badan rel, jalur relnya ya. Badan rel ini di stasiun di suatu tempat ya di daerah Jawa Tengah. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi pembangunan jalur ganda ini sebenarnya sudah dilakukan mulai tahun 2000 berapa itu? 2015 kalau nggak salah. Ya. Sudah lama sebenarnya ya dilakukan dan ini sudah terhubung gitu ya. Kalau Anda lihat sekarang jalur ganda sisi utara itu sudah jalur ganda semua ya. Nah, prosesnya adalah nanti kita akan bahas ya. Seperti yang contoh ini adalah dia penyiapan lahan dulu ya, kemudian ini ada juga yang dia karena ini dia berpotongan dengan sebenarnya dia di lahan yang jauh dari jalan akses ya, sehingga harus membangun akses dulu ya, jalan temporary akses ya yang sifatnya sementara karena terkait dengan pembangunan jalur ganda. Nah, ini yang jalur gandanya yang merah ini ya. Jalur gandanya yang merah ini yang rencana mau dihubungkan. Sekarang ini KAI sudah membatasi ya yang di sini ya untuk daerah atau RUW-nya itu sudah dibatasi dengan pagar. Kalau di beberapa kota atau kalau misalnya Anda mau ke mana ke Bojonegoro atau lewat di mana itu Lamongan ya, ke arah Lamongan, ke arah Bojonegoro ya. Itu seringkali di sekitar jalur kereta api itu sudah dipasangi pagar ya, pagar tembok. Namun ternyata pagar temboknya itu sekarang sudah pada jebol semua ya, dijebol sama penduduk mungkin ya. Jadi untuk akses mereka karena memang jalur kereta api itu memang di sepanjang jalur relnya itu banyak sekali jalan kecil ya, jalan lingkungan yang dia mengakses atau berpotongan langsung dengan jalur rel. Di Jawa Timur sendiri atau di Surabaya sendiri, antara Surabaya Bojonegoro, itu kemarin kita coba lihat itu kurang lebih ada 100 lebih bukan 100 ya, hampir 500 bahkan lebih begitu ya, yang dia jalan akses atau jalan lokal yang dia bersilangan langsung dengan jalur rel dan ini sangat berbahaya ya, apalagi kalau misalnya nanti jalur ganda ya, jalur ganda sehingga harusnya nanti ada jalan pengarah begitu. Jadi yang jalan-jalan kecil tadi itu diarahkan dijadikan satu, kemudian ada yang satu dia melintas ke jalan rel, ada satu jalan yang besar yang dia bisa melintas harusnya jalan itu tidak boleh bersimpangan sebidang, harus naik ke overpass begitu. Nah, tentunya itu harus ada studi tersendiri ya, memetakan jalur atau jalan akses yang dia bersimpangan dengan jalur ganda tadi. Ini bisa Anda lakukan studi TA itu bisa kalau mau jadi bahan TA ya. Jadi sepanjang jalur Bojonegoro arah ke mana ini, ke arah Surabaya atau
Cepu ke arah Surabaya, itu ada beberapa lokasi jalan yang bisa dijadikan jalan pengumpulnya ya, jalan pengumpul dalam jalan-jalan yang kecil. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Anda mau TA terkait itu, ya misalnya ya ini aja ya, ini sebelum masuk ke materi supaya kita semangat. Jadi sebelum ini harus ada identifikasi dulu gitu ya, melihat di mana kira-kira atau berapa lokasi jalan lokal yang dia bersimpangan langsung sebidang dengan jalan rel. Nah, kemudian baru dari situ nanti kita akan petakan mana jalan yang besar, mana yang jalan yang kecil, misalnya gitu ya. Yang dia ROW-nya katakanlah sampai dengan 5 meter, itu kan jalan besar. Nah, itu nanti yang menjadi jalan pengumpulnya. Ya, daripada yang kecil-kecil, yang misalnya 2 meteran, 3 meteran, itu kan jalan-jalan kecil. Nah, itu banyak sekali terjadi di jalur kereta api kita. Nah, itu bisa Anda petakan gitu ya. Atau yang dari Gubeng ke arah mana itu, ke arah Mojokerto misalnya gitu. Nah, bisa juga nanti seperti itu. Ya. Ini bisa jadi TA tersendiri. Kalau ingin TA terkait dengan kereta api. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah pembangunan jalan. Nah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan itu adalah shop drawing ini ya, shop drawing. Shop drawing ini berisi terkait dengan biasanya kalau jalan baru itu adalah plan profile, ada plan profile. Ya, ada plan profile. Yang penting adalah plan profile. Plan itu adalah kalau di jalan itu adalah tampak atasnya. Plan itu kalau misalnya lengkung, ada lengkung horizontalnya, itu kita gambar di plan. Kemudian ada di bawahnya, ya, di bawahnya ada profil. Profil itu adalah potongan memanjangnya. Di situ menggambarkan lengkung vertikal. Ya, vertikal. Kalau Anda sudah belajar terkait dengan jalan raya atau GJR, ya, atau perkerasan jalan yang kemarin itu kan ada perencanaan untuk alignment, ya, ada alignment horizontal, alignment vertikal. Nah, itu digambarkan dalam satu lembar gambar begini, ya. Nanti ada beberapa STA gitu ya, yang kita gambarkan. Nah, di situ ada plan-nya, itu di atas adalah terkait dengan lengkung horizontalnya, profilnya terkait dengan lengkung vertikal. Nah, di samping itu, di samping plan profil juga ada potongan. Nah, ini salah satu contoh potongannya. Jadi ada potongan melintang. Ya, itu yang penting, potongan melintangnya. Jadi potongan melintang itu menggambarkan kondisi saat ini existing, ya, yang merah ini kondisi existingnya dari jalur rel yang single track ini, ya. Kemudian Anda mau membangun jalur ganda. Nah, itu nanti digambarkan di sini. Nah, ini yang warna arsiran hatch yang beda ini adalah jalur gandanya atau jalur rel yang lain yang sebelahnya. Jalur ganda itu bisa sebelah sini, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan, ya, tergantung dari lokasimu. Ya, kalau yang ini dia sisi kanan, ya, sisi kiri, maaf, sisi kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini digambarkan bisa per potongan per 100 meteran begitu ya. Nanti digunakan untuk menghitung volume. Baik itu volume balas atau volume timbunan yang di sini ya. Dan volume balasnya di atas. Ini adalah shop drawing, acuan dari kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah tahapan pekerjaan badan jalan rel. Jadi yang pertama adalah pekerjaan persiapan tentunya. Pekerjaan persiapan untuk badan jalan rel ini biasanya terdiri dari pengukuran, ya, baik itu topografi, ya, kemudian tes tanah, ya, bisa tes speed, ya, kemudian juga kalau misalnya di situ melewati utilitas, maka harus ada pemindahan utilitas. Misalnya di situ ada melewati atau seperti contohnya yang jalur ganda antara Surabaya, Pasar Turi ke arah Lamongan, misalnya gitu ya, atau ke arah Bojonegoro, itu kan ada di beberapa segmen jalan relnya itu berdampingan begitu dengan pipa
air menuju ke arah Petro Gresik ya, yang di situ ada pipa besar gitu ya. Nah, pipa besar itu akhirnya dipindahkan gitu ya. Nah, memindahkan itu tentunya harus izin juga, bukan izin ya, istilahnya ya koordinasi dengan pemiliknya gitu ya, pemilik dari pipa itu ya. Nah, harus ada pemindahannya. Kalau misalnya dia berbatasan dengan atau bersinggungan dengan PLN atau tiang listrik, ya harus ada pemindahan ya, pemindahan itu. Nah, kalau yang di bawah tanah itu harus ada test pit ya. Test pit itu kita menggali tanah tadi sampai ke dalam 2 meter. Nanti kita lihat di dalamnya itu ada utilitas apa saja, misal gitu ya. Jadi ada pengukuran, tes tanah, pemindahan utilitas kalau memang ada. Kemudian dilakukan lagi pembersihan lapisan atas, baru kemudian perbaikan tanah dasar, kemudian baru melakukan mulai pembangunan ya, menimbun badan jalan rel, kemudian dilakukan juga setelah penimbunan pengecer rel, kemudian mengecer bantarannya, kemudian wesel ya. Tentunya ini sebelumnya adalah pengadaan material dulu ya, pengadaan material, kemudian baru mengecer bantalan, kemudian kalau ada wesel ya dikirim weselnya gitu ya. Kemudian baru setelah itu adalah penghamparan balas ya. Kemudian baru penyetel badan bantalan rel, menyetel rel, kemudian menyambung rel dan listring dan angkatan tamping. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh tahapan untuk persiapan dari pengukuran ya, pengukuran baik itu topografi ya ataupun pengukuran dari patok batasnya ya. Kemudian di sini ada pengukuran untuk tes tanahnya ya, bisa tes tanah seperti ini untuk mengetahui kalau misalnya terutama di lokasi yang di situ misalnya abatmen jembatan gitu. Di lokasi abatmen ya, membangun abatmen jembatan, kita harus tahu juga kondisi tanah dasarnya seperti apa, kekuatannya ya, untuk membangun fondasi di situ. Nah, ini perlu dilakukan pengetesan ya. Kemudian kalau ada pemindahan utilitas, maka harus ada koordinasi dengan yang punya fasilitas di situ ya. Ini contoh untuk pekerjaan persiapan badan jalan rel. Nah, kemudian setelah semuanya itu sudah dilakukan ya, kemudian jadi pengukuran itu biasanya hasil akhirnya adalah gambar. Ya, hasil akhirnya adalah gambar. Dari gambar itu ditentukan patok batasnya, batas-batas daerahnya untuk KAI, untuk kereta itu sampai seberapa lebar ya. Kemudian baru setelah tahu patoknya, batasnya, dilakukan pekerjaan untuk badan jalan rel. Di antaranya ini tadi ya, seperti contohnya di sini menggali atau mengupas lapisan humus yang ada di lapisan tanah atasnya itu, kemudian nanti akan diisi dengan lapisan selektif material ya. Seringkali yang menjadi isu utama atau menjadi problem itu adalah di mana lokasi pembuangan tanahnya ya, karena ini hasil akhirnya adalah material kerukan gitu ya, biasanya nanti diangkut oleh dump truck dan di situ ditumpuk di suatu lokasi yang memang sudah dapat izin ya, sudah dapat izin atau biasanya sudah diminta begitu ya, biasanya bisa untuk pengurukan dari suatu lahan, misalnya untuk perumahan atau di sekitar situ ya, ini bisa dimanfaatkan lagi begitu ya. Nah, tentunya dengan mobilisasi dari truk untuk ngangkut material hasil galian ini, itu juga berpengaruh terhadap keresahan mungkin ya yang ada di dalam masyarakat. Bisa nanti membuat jalan itu rusak, kemudian jalan itu berdebu dan sebagainya. Nah, ini harus ada, jadi kontraktor harus punya tim untuk dia bisa melakukan
pendekatan pada masyarakat di sekitarnya tentunya, ya. Jadi jangan sampai nanti timbul keresahan, timbul permasalahan di lapangan yang berhubungan dengan aspek sosial. Alat yang digunakan ada eskavator, bulldozer, ya, seperti ini, ya, yang contohnya ya, ada dozer, ya, kemudian eskavator. Kalau memang di situ digali gitu ya, penggalian. Nah, kemudian baru setelah tadi ya lapisan tanah dasarnya itu topsoilnya diambil, kemudian baru diisi dengan lapisan atau selected material, ya, selected material. Nah, pada saat penghamparan atau selected material ini biasanya, jadi sebelum dihamparkan tanahnya geotextile, ya, di bawahnya sebelumnya itu diperbaiki dulu, ya, tanah dasarnya itu tadi, ya, bisa pakai ini bukan namanya itu pedal, ya, ini pedal, kemudian baru dipadatkan gitu ya, dipadatkan. Nah, setelah dipadatkan baru dihamparkan lapisan geotextile, ya, geotextile yang dia sifatnya woven atau non woven, Mas. Halo. Non woven gitu. Yang dia seperti terpal itu loh, ya, yang non woven, ya. Jadi kalau yang woven itu dia air masih bisa masuk, maksudnya air itu masih bisa ngalir gitu ya. Yang ini tujuannya adalah bukan untuk air, tapi lebih ke arah supaya pemadatannya itu tidak terjadi lokal gitu ya. Jadi kalau misalnya dia turun, ya turun yang merata gitu ya. Jadi seperti terpal tadi ya, non woven ya. Nah, setelah dihamparkan, baru di atasnya dikasih dengan selected material yang misalnya galian tanah dengan material yang lebih bagus gitu ya, agregat tipe B ataupun yang lainnya. Kemudian baru dipadatkan yang di bawah ini, ya, sepanjang jalan. Tentunya untuk bisa tahu bahwa ini perlu geotextile ataupun yang lain harus ada tadi ya, pengukuran, ya, tadi pengukuran untuk tanahnya tadi, mengetahui berapa nilai SPT-nya, berapa nilai kepadatan tanahnya, ya, yang kuat dan biaya hukumnya, sehingga nanti diperlukan apakah dia pakai geotextile atau tidak gitu ya. Tapi rata-rata ya pakai geotextile seperti ini ya, karena memang tanah di sekitar KAI itu kadang tanahnya ada tanah yang bekas rawa atau bekas sawah gitu ya, yang memang butuh perbaikan tanah dasar gitu. Muka air tanahnya tinggi. Nah, ini tadi ya. Kemudian baru tadi ya, setelah perbaikan tanah dasar dilakukan penimbunan badan jalan rel. Ini mulai ditimbun. Setelah ditimbun baru dilakukan pemadatan, ya, pemadatan. Nah, ini contoh dari hasil timbunan dan pemadatan di badan jalan rel, ya. Setelah tadi ya, setelah pembangunan penyiapan untuk atau perbaikan tanah dasar, kemudian baru pengadaan material. Dan material ini biasanya dilakukan di lokasi yang di suatu lokasi yang dia di pinggirnya jalan rel, ya, yang existing tadi. Kan dia ini kan ceritanya kan dia mau bangun double track, ya, mau bangun jalan rel ganda, di sebelahnya pasti sudah ada jalan existingnya. Nah, yang di situ berbatasan dengan jalan rel dan juga jalan raya. Jadi lokasi ini untuk penimbunan ini di suatu tempat yang mempunyai akses yang mudah terhadap entah itu misalnya kita mau bangun di Bojonegoro misalnya gitu ya, maka kita cari lokasi di suatu tempat yang lahannya relatif
besar atau tanah lapang gitu yang dia berbatasan dengan atau aksesnya mudah dengan jalan raya dan juga jalan rel. Karena apa? Karena nanti misalnya seperti ini ya, ini apa batang relnya ini ya, atau relnya ini nanti tidak diangkut dengan truk ya, dia diangkut dengan kereta yang khusus untuk ngangkut, atau yang ini bantalan mungkin dia diangkut dengan kereta ya, kereta apa yang khusus untuk ngangkut apa rel dan juga apa bantalan ini ya, karena jalannya di situ kemungkinan ya bisa jadi jalannya bisa dilalui oleh truk ya, tapi mungkin lebih cepat kalau itu diangkut dengan kereta ya, kemudian diecer gitu ya. Nah, ini cari lokasi yang kira-kira nanti bisa menempatkan material, jadi apa menempatkan material baik itu batang rel ataupun bantalan ya, yang banyak itu ya. Nah ini contohnya ya, ini setelah tadi ya, setelah apa dari lokasi yang apa yang kita tentukan tadi, itu kemudian diangkut dengan apa ini, dengan kereta ya, kemudian baru diecer ya, mengecer rel, ini diecer relnya ya di sepanjang lokasi tadi ya. Ini dijatuhkan gitu aja, jedok gitu ya, kemudian dia jalan satu, jedok dua gitu, saling menyambung gitu ya, saling menyambung misalnya. Kalau pakai truk kan nggak mungkin ya, harus pakai kereta ya. Ya ini tadi kita harus benar-benar tahu window time-nya tadi ya. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa untuk entah itu pelaksanaan peningkatan badan jalan rel atau pelaksanaan konstruksi baru seperti ini, kita harus tahu window time-nya. Jadi kereta ini yang apa tadi kereta yang dia apa sifatnya tidak setiap hari ada ya, itu memakai kira-kira apa window time yang paling besar gitu ya, supaya nanti kereta ini misalnya kita rencanakan dia kecepatannya berapa gitu ya, nanti dia apa itu sampai dengan stasiun berikutnya itu dia bisa berhenti ya, bisa berhenti di situ, kemudian menunggu dari kereta yang lainnya kemudian berangkat misalnya gitu ya. Kalau dia ini enggak, tergantung dia ngangkutnya berapa batang rel ya. Nah ini kemudian yang untuk ini, untuk apa ini bantalan bisa pakai kereta tadi, atau supaya cepat biasanya dia simultan antara yang tadi kereta tadi dan juga truk. Nah, truk ini juga bisa nanti, karena ini sudah disiapkan, dia bisa dilewati oleh truk, maka jadi apa ini di lokasinya ini kan sudah dipadatkan ya, jadi truk masih bisa lewat. Nah ini bisa diecer di sepanjang jalur rel kita. Jadi misalnya ini rencananya di sini mau dibangun, maka ngecernya di sebelah sini, jangan ngecer yang di sana, sebelah sana, jangan ngecer yang di sini ya. Nah, atau dia juga bisa pakai forklift yang seperti ini ya, forklift masih bisa. Kemudian atau ya diecer juga dengan lori seperti ini ya, satu-satu gitu. Nah ini kebetulan dia ini sudah double track ya, ini sudah double track yang di sini. Kalau ini benar-benar baru. Jadi melakukan pengeceran ini supaya bisa dilalui truk ini, maka sebelum dilakukan pengeceran balas ya, atau penggambaran balas. Jadi balas itu juga nanti diecer. Maksudnya diecer itu ya nanti diletakkan juga ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini hasil akhir dari untuk ini yang untuk wesel. Nah, kalau wesel ini ditempatkan di lokasi yang memang di situ ada rencana dibangun wesel. Jadi biasanya wesel
dia dilakukan instalasi di luar, maksudnya sebelum dipasang diletakkan di sini, misal gitu ya. Ini sudah dilakukan pemasangan dulu, ya. Dilakukan pemasangan dulu, baru nanti diangkat ke atau ditempatkan di lokasi yang memang mau dipasang situ, ya. Atau di lokasi simpang dengan jalan raya. Biasanya jalan relnya itu satu bagian ya atau segmen itu biasanya kan per 25 meteran ya. 25 meteran satu batang rel ini dia ada 25 meter. Nanti misalnya berapa? Misalnya kita mau sampai 50 meter gitu ya. 50 berarti dua batang rel disambung kan. Disambung itu dipasang di luar gitu ya. Maksudnya di luar itu di sekitar lokasinya tidak diletakkan di yang perlintasannya tadi. Misalnya dengan perlintasan dengan jalan raya gitu ya. Nah, ketika nanti kita tunggu off peak-nya jalan itu ketika jalannya malam hari gitu ya. Malam hari kan tidak banyak kendaraan yang lewat, dilakukan pengerjaan misalnya buka tutup misalnya gitu ya, buka tutup dari jalan raya itu misalnya ditutup sebagian atau setengah badan jalan ya, sehingga ada kontraflow. Jadi kita kerjakan setengah badan jalan dulu, kemudian setelah setengah badan jalannya sudah selesai, lalu lintas kita buka lagi besok paginya lagi kita lanjutkan dengan yang setengah badan jalan yang selanjutnya. Jadi ada sekuensnya seperti itu. Ini kalau yang di sini contohnya adalah untuk wesel. Jadi wesel ini dikerjakan di luar sama seperti perlintasan. Nanti kita akan bahas perlintasan dengan materi kuliah sendiri. Nah, setelah dilakukan pengeceran rel maupun bantalan dan juga pengiriman wesel, maka tahapan selanjutnya adalah penghamparan balas. Jadi balas ini tidak bisa kalau kita yang untuk ini ya, ini kan dia diletakkan di sini ya. Kemudian nanti kita dipindah di sisi sebelahnya ya, bisa dipindah sebelah situ ya, karena di sini nanti akan diecer dengan balas gitu ya. Nah, balas itu nanti harus ada pemadatan. Nah ini setelah diecer ini jalan relnya, kemudian ini diecer balasnya ya. Baru setelah diecer balas dilakukan pengaturan balas yang ada tadi. Nah, kemudian setelah itu dilakukan penyetelan bantalan rel. Jadi bantalannya diletakkan ya, mulai diletakkan di atasnya balas. Ini balasnya ini bentuknya kenapa kok ini ada begini? Nggak digundukkan gitu. Ya nanti ini yang sisanya ini nanti akan ditumpukan atau ditaruh sebagai isiannya antara bantalan ya. Jadi nanti di antara bantalan ini nanti dikasih yang balasnya tadi. Ya, material kerecak ini ya, batu pecah. Nah, ini harus nanti dipasang, diluruskan gitu ya. Ya, kira-kira begini diluruskan sampai nanti bisa dipasang relnya ya, batang relnya. Jadi ini contohnya. Jadi dilakukan bisa manual atau bisa pakai alat. Ya, ini pakai alat ya, pakai ekskavator atau dia bisa diangkat manual seperti ini. Jadi di lapangan bisa begini, bisa begitu ya, tergantung alatnya. Kalau bisa masuk ya pakai alat. Kalau udah bisa masuk alatnya ya pakai manual ya, diangkuti satu-satu gitu. Nah, ini sekali lagi kita ini yang masih bukan otomatis ya, yang masih ada jadi padat karya lah istilahnya ya, padat karya. Nah, kemudian baru dilakukan penyetelan rel ya, penyetelan rel ini relnya tadi diletakkan ya, kemudian setelah diletakkan dipasang dengan pengunci relnya ini ya. Ini penguncinya, ini untuk meletakkan elastomer atau penjepit rel supaya rel ini tidak goyang gitu ya terhadap bantalan. Jadi dikasih yang penjepit yang model seperti ini atau fastening ya, fastening. Nah,
Caranya adalah ya tadi ini ya, dia dengan dibogem gitu ya, dipukul ya supaya nanti dia bisa masuk. Atau dia pakai ini ya, kuncinya ini, ada kuncinya khusus untuk dia bisa masukkan apa fasteningnya ini tadi. Ya, penambat relnya tadi. Nah, ini seperti itu. Ini untuk menyetel relnya. Nah, kemudian diukur gitu ya. Setiap bantalan ini jaraknya adalah sekitar 60 cm. Ya. Kemudian lebarnya ini, lebar dari apa ini relnya ini kurang lebih 1067. Karena kalau yang di apa rel ganda yang ada di Jakarta sampai ke Surabaya lewat Pasar Turi itu ada 1067 ya, atau di Pulau Jawa 1067 semua. Kecuali kalau yang di apa di Sulawesi atau di apa lintas Sumatera yang baru misal gitu ya, pembangunan baru itu 1435. Kalau yang lama masih 1067 ya. Lebar spurnya itu, lebar spurnya. Dari batang atau kepala rel yang atas, yang sisi dalam sama sisi dalam yang sisi yang lainnya, ini jaraknya 1067 ya. 1 meter 67 mili. Nah, tahapan selanjutnya setelah apa batang relnya tadi terpasang pada bantalan dengan dilihat jaraknya untuk masing-masing ini ini antara sumbu ke sumbu ini adalah 60 cm, maka di di batang rel yang kan panjangnya 25 meter ya untuk standarnya, itu dilakukan penyambungan. Nah, penyambungan batang rel ini ada dua ya, dia bisa pakai murbaut ya atau plat, kemudian atau dengan laster mid yang seperti ini. Ini laster mid. Jadi batang rel ini yang dia tadi 25 meteran tadi digabungkan, 4 batang rel digabungkan dengan menggunakan laster mid ya. Kemudian setelah itu setiap kan ada 100 meter ya, kalau 4 batang rel kan 100 meter, dan setiap yang 25 tadi itu di laster mid ya untuk penyambungannya. Kemudian yang 100 meter yang berikutnya itu sementara dilakukan penyambungan dengan plat ya, biasanya begitu. Nanti setelah sekian hari atau sekian bulan, setelah kondisi relnya itu sudah mantap, sudah dia padat ya, maka dilakukan penyambungan yang sama dengan laster mid. Jadi setiap yang tadi 100 meternya itu bisa disambung juga, sehingga nanti kereta itu ketika berjalan tidak terlalu banyak getaran ya. Anda kalau naik kereta api beda dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu itu masih sambungannya bukan tidak pakai las, dia pakai plat semua, sehingga masih terasa jedok gitu ya kalau naik kereta. Tapi kalau sekarang kan tidak, hampir relatif tidak terasa, hampir tidak terasa gitu ya. Mungkin ketika di situ ada sambungan yang plat tadi, dia baru terasa jedok gitu ya. Ya, kalau Anda pernah naik kereta api yang sekarang itu modelnya seperti itu. Nah, sekarang dia pakai laster mid yang model seperti ini ya. Jadi ada crucible itu alatnya ini ya, dengan dicampurkan di situ ada slag ya. Slagnya kemudian dipanasi, tapi sebelumnya ini di sini ada cetakannya juga dipanasi dulu, ada pemanasan awal, kemudian baru di yang crucible-nya ini dipanasi dari luar sampai dia mencair. Nah, ini dia nanti mengisi ke sini ya, mengisi ke sini. Nah, kemudian diharapkan setelah 30 detik ini dia akan mengeras. Nah, ketika mengeras itu diharapkan ini menjadi satu sambungan. Ya, maksudnya satu ikatan menjadi satu sambungan ya, seperti ini. Nah, ini crucible-nya ya. Jadi ini cetakannya dipasang, ini diletakkan kira-kira jaraknya 20 sampai 25 mili ya, atau 2 sampai 2,5 cm ya. Kemudian baru dikasih cetakannya ini. Kemudian ini cetakan ini dikasih seperti di semen gitu ya, tapi bukan semen, ini ada campurannya tertentu ya. Kemudian baru
dilakukan pemanasan di sini ya, pemanasan awal. Dalam pemanasan awal disiapkan crucible-nya ini dengan diberi slag ya, kemudian baru dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan ini kita menjauh, kemudian dia sudah cair, dia akan mengisi dari cetakan yang ada di situ. Ya, setelah cetakannya itu setelah selesai ditunggu 30 detik sampai 1 menit baru dipasangi. Ini ada hidrolis ya, ini ditekan pakai ini. Jadi dia diungkit sampai pecah batanya. Ini bata ya. Pecah baru batanya dibongkar. Ya, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, ini digerenda supaya halus ya. Nah, ini kira-kira sambungan untuk laster meet itu adalah per 100 meter per 25 meteran, kemudian rel standarnya ini digabung-gabungkan ya. Karena panjangnya satu batang rel adalah 25 meter, dengan 4 batang rel disambung di situ. Ini 1 2 3, ada 3 sambungan dengan menggunakan laster meet. Ya. Menyambung 4 batang rel sama menjadi 1 batang rel per 100 meter spur. SP itu spur ya, 100 meter spur. 100 meter spur di sini berarti kalau misalnya ini 100, berarti ada 200. Ya, 200 panjangnya batang rel. Ya toh. Kalau misalnya ini kan 1 ya, 1 di sini. Karena ini dia 2, berarti kan dikalikan 2. Ya. Ya, ini kemudian mengatur jaraknya 22 atau 2,2 sampai 2,5 cm ya, dengan garis diukur. Nah, kemudian tadi ya meletakkan cetakan bata tadi ya ke sini, dilekatkan dengan plat, ada platnya ya, plat samping cetakan sampai sama plas yang di landasan tadi ya, dikekangkan sehingga ini kuat menahan di sini, kemudian baru diolesi dengan ini plas, ini pasang pengkangnya yang lain ya, yang di sisinya dioleskan dengan pasta. Ini ada pastanya tadi ya, karena kan tadi kan dia sambungan, jadi tidak boleh. Nah, ini kan ada sambungannya, ini celahnya ini tidak boleh sampai keluar atau ada celah yang besar, dikasih pasta ini ya, dioleskan pasta untuk menutupi celahnya antara cetakan dan rel. Nah, kemudian disiapkan crucible-nya tadi ya. Ya, crucible-nya itu kemudian di sini ada lubangnya. Jadi di bawah ini, di dalamnya ini crucible-nya ini, di dalamnya ini ada lubangnya. Dan lubangnya itu ditutup. Ya, di sini ada tutup, ini harus ditutup. Nah, setelah itu dituangkan termitnya tadi ya, slag-nya tadi ke sini ya, sesuai dengan takaran. Biasanya satu takaran, satu ini sudah ada takarannya sendiri ya. Jadi misalnya beli plastik yang seperti ini, kemudian dimasukkan ke sini crucible-nya. Nah, kemudian baru dipasang dudukan crucible-nya tadi. Ya, crucible-nya tadi dipasang di sini, nanti dia bisa diputar gitu ya, crucible-nya bisa diputar. Ya, bukan pada batang rel sini. Nah, nanti dia crucible-nya nanti misal di sini pasang, kemudian dia pasangnya di sini. Nanti crucible-nya lokasinya di sini. Ini nanti bisa diputar gitu ya, diputar ke situ. Jadi pertama ini nanti nah ini crucible-nya dimasukkan ke sini ya. Kemudian letakkan di posisi 180 derajat sebagai usia cetakan. Jadi harus ditentukan lokasinya ini supaya nanti crucible-nya itu bisa masuk pas di sini ya. Ujungnya ini nanti kan diletakkan di situ, dia masih bisa masuk ke situ. Nah, ini loh. Ini nanti kan dia bisa diputar ke situ. Ya, diputar. Nah, ini di lokasi diletakkan di situ. Nah, ini nanti setelah panas baru dia, atau ini setelah ini sudah panas baru ini diletakkan situ, kemudian ini dipanasi. Nah, ini adalah pemanasan awal sampai 4-5 menit ya, digunakan pemanasan. Kemudian baru kalau sudah bradernya atau penyembur apinya ini diarahkan ke dalam cetakan yang di sini ya, sampai 4-5 menit. Kemudian diputar crucible-nya ini. Ya, putar, diletakkan kira-kira sampai di atasnya sini ya, cetakannya ini. Nah, ini diletakkan di atas cetakan ini.
Nah, kemudian baru dilakukan atau penutupan di sini, ya. Nah, dipanaskan. Panaskan termit dengan mengarahkan berhadirnya ini, ya, ke dalam surkibel sampai suhu 900 derajat Celcius. Nah, ketika ini sudah sampai 900, dia akan cair. Nah, ketika cair, dia sudah ngowos begini, ini kita menjauh, ya, karena ada reaksi di situ. Oh, nggak kelihatan ya. Ini nanti dia akan ke bawah, gitu ya, masuk ke bawah. Kemudian kita singkirkan. Kalau sudah selesai, ini tadi ya, ini tadi kan dia karena cair, dia mengalir ke situ, ke bawah situ. Nah, kalau sudah sampai pada cairan logam membeku kurang lebih dari 30 detik, ya, baru dicopot semua, ya, cetakannya semua tadi, ya, platnya dan seterusnya tadi kemudian baru dikasih hydraulic well trimmernya tadi, ya. Kemudian hydraulic well trimmernya ini kemudian dia diungkit-ungkit, ya. Di sini ini ada pengungkitnya, cedok. Ini dia nanti kan menekan yang di sini, baru cetakannya dibongkar. Nah, ini setelah dibongkar, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu baru digerinda pakai MP12. Ya. Nah, kemudian setelah semuanya tersambung, ya, per 100 meter sekali lagi dikasih plat. Ya, kasih plat. Ini ya, sambungan plat. Sambungan plat per 100 meteran. Tapi ini sifatnya sementara. Kenapa seperti itu? Sifat sementara artinya nanti ya setelah sekian hari, setelah ini semua settle, ya, sudah di stamping dan juga diangkat dan dipadatkan, ini dilakukan platnya dicopot, kemudian dipakai welding tadi, dilas lagi, ya, dicor. Jadi sambungannya semuanya berupa berupa sambungan cor, ya, bukan plat. Nah, ini kemudian dilakukan setelah tadi ya, sambungannya tadi 100 meteran kasih plat, kemudian baru di stamping, kemudian diangkat, di listring, dan juga diukur, ya. Sebenarnya ngukurnya di awal tadi ya. Ini ngukurnya berapa panjangnya 1067 tadi, ya. Nah, ini bisa dilakukan manual seperti ini atau pakai alat PBR ini, ya. Jadi pakai alat ini bisa jadi satu kesatuan ya. Jadi dia bisa ngangkat, bisa listring, bisa memadatkan, mengocok di situ ya, kemudian padatkan. Nah, ini jadi satu. Ini kita punya alatnya ini, ya. Jadi ini pertama ditemping, kan dia turun. Ini padat, kemudian dia diangkat, kemudian dia padat, kemudian dia diangkat sedikit, diurut-urut lagi, ya, ini dia akan terisi. Nah, kemudian di sininya itu nanti akan dikasih ada balas lagi, lapisan balas, ya, supaya nanti benar-benar padat. Nah, kalau baru sudah terhubung seperti ini. Ini adalah pelaksanaan untuk konstruksi ballasted track. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau mengecer bantalan tadi itu kita bawa semua material yang dibutuhkan untuk misalnya 400 meter pembangunan jalan rel atau per segmen gitu, Pak. Nah, bawanya gitu. Gini, bawanya itu boleh per segmen, ya, atau ya semua gitu. Asalkan tadi ini sudah siap gitu ya. Yang di sini nah ini ya, lokasi untuk Nah, lokasi untuk jalannya itu, ya, yang bisa dilalui truk harus siap. Kalau sudah siap langsung diecer, Mas.
ya, bisa diecer langsung. Jadi ini enggak pakai window time lagi. Beda kalau kemarin yang saya terangkan tadi, window time itu digunakan kalau misalnya kita melakukan peningkatan. Ini kan pembangunan jalan rel baru, ya. Sehingga kita enggak perlu mengecernya itu. Kalau beda kalau dengan itu ya peningkatan ya. Kalau peningkatan itu mungkin kalau peningkatan sama sih sebenarnya. Kita butuh berapa panjang untuk peningkatan misalnya gitu ya. Misalnya 1 kilo, ya 1 kilo kita ecer dulu gitu. Tapi untuk bisa ngecer 1 kilo itu kita harus lihat window time-nya yang paling. Jadi gini, pekerjaan untuk peningkatan itu butuh persiapan yang matang. Ya, persiapan matang itu antara lain adalah dengan tadi ya, pekerjaan untuk ngecer tadi, entah itu balasnya, entah itu bantalannya gitu. Ini peningkatan ya. Nah, itu belum pekerjaan peningkatannya, belum mengganti jalan relnya. Jadi awalnya jalan rel itu dia misalnya R2 R42 kelas jalan rel 4 misal gitu ya, mau menjadi kelas jalan rel 2 dengan kecepatan sampai dengan 100 km/jam. Kita ganti menjadi R54, ya kan? Awalnya 42, R42 diganti dengan R54. Berarti kan ini mengganti rel yang lama itu dengan rel yang baru. Ya. Tahapannya adalah kalau ini peningkatan, maka rel yang baru tadi itu diajar dulu, yang 54 itu. Kita tentukan window time kira-kira yang bisa window time, pokok karena itu kan tidak terlalu lama ya. Terlalu lama. Jadi bisa pakai yang kereta tadi itu diajar di samping kiri kanannya itu tadi. Misalnya ini kalau misalnya ini ada rel lamanya ini, kita mengecernya misalnya ini pakai apa tadi, pakai apa ya ini ya. Ini ngecer jadi ini mau diganti misalnya gitu ya. Yang di bawah ini mau ini kita bicara peningkatan ya, bukan pembangunan. Nah, misalnya di sini mau diganti. Nah, ini kita letakkan di sisi sininya, misal gitu ya. Kemudian yang sisi sininya ini kita bebaskan. Ya, karena nanti untuk yang rel yang lama itu dibuang ke situ. Badan bantalan rel yang lama dibuang ke situ. Semua yang lama yang baru-baru ditaruh situ semua. Misal gitu ya. Entah itu bantalan, entah itu diecer. Nah, ini butuh tadi waktu yang kira-kira di situ bebas dari kereta yang lewat. Nah, kapan kita lihat window time-nya? Ya kita perkirakan kalau misalnya terlalu panjang, yang kita ya satu window time itu dia cukupnya saya berapa meter gitu ya mengecernya. Tapi kalau mengecer gini kan enggak butuh waktu lama, sebentar seret gitu ya. Tinggal meletakkannya tadi. Yang susah itu kalau meletakkan yang tadi ya, bantalan. Ya, bantalan itu kan juga diecer. Nah, kalau jalan peningkatan jalan rel beda dengan kalau yang ini ya. Kalau ini pembangunan kan relatif di sini disiapkan badannya itu ya bisa untuk truk. Tapi kalau itu kan memang harus semuanya lewat kereta. Ya, lewat kereta. Jadi pertama mungkin bantalannya dulu diecer, kemudian kedua baru relnya ini gitu. Nah, misalnya ini ya, seperti ini ya. Ini dia diecer di sini dulu. Kemudian bantalannya diecer di sebelahnya yang lama ini, kemudian yang baru itu diecer di sebelah, diletakkan sini jeblak, turunkan di situ ya. Nah, turunkan di sini mungkin ya, di sebelahnya situ, baru kemudian ada petugasnya yang dia turun untuk mengarahkan ini ke sini, ke bagian yang situ. Karena nanti pada saat ini kan disambung per 100 meter per 25 meter disambung jadi 100 meter. Nanti 100 meter itu diangkat sama-sama dengan alat ataupun dengan orang, kemudian diletakkan di sisi bantalan yang ada di situ. Gitu Mas. Iya Pak, bersama Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang tanya?
Oke. Kalau tidak ada yang tanya, ya sudah selesai materi kuliah kita ya untuk konstruksi jalan rel untuk kelas track. Oke, begitu. Kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri sampai di sini ya. Sudah absen semua? Sudah, Pak. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, yuk.